Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah sekalian, pengajian Sabtu malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita terus mempelajari, mengenali tentang hidup kita dan juga menyadari. Maka itulah tentang kesadaran dan kesadaran. Sesungguhnya di dalam isi Al-Quran, kisah Nabi dan Rasul yang ada itu adalah Allah berbicara tentang kesadaran. Ya. Seperti Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan nun sesungguhnya adalah juga menggambarkan tentang terjebaknya jiwa kita ya oleh raga tadi semua. Maka ikan nun seumpama jasad kita dan kitalah Yunusnya itu ya. Demikian pula pada saat Allah berbicara tentang Nabi Musa dan Fir'aun, pada dasarnya juga sama, adalah tentang kesadaran. Maka di penghujung perjalanannya Nabi Musa adalah sampai kepada Bukit Turisin. Ya. Adalah puncak kesadaran, adalah Bukit Turisin, adalah yang merupakan diraih, adalah merupakan puncak kesadaran Nabi Musa. Pada saat beliau berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku taubat, tabaya tubu taubatan. Sesungguhnya inilah awal aku beriman kepadamu ya Allah. Ya. Demikian pula pada saat Nabi Ibrahim sampai puncak pada kesadaran. Dan beliau berkata adalah, La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian pula adalah baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro itu adalah juga mencapai kesadaran. Maka perjalanan kesadaran para nabi dan rasul itu hampir sama. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam juga adalah pada saat disebutkan di Jabal Rahmah adalah Jabal adalah gunung, Rahmah adalah kasih sayang, adalah juga kesadaran sesungguhnya. Maka dikisahkan Adam dengan iblisnya, Ibrahim dengan Namrudnya, Nabi Yunus dengan ikan nunnya, Musa dengan Fir'aunnya, ya, adalah sama. Termasuk juga kisah Abroha, ya. Abroha adalah perlambang daripada nafsu kita. Gajah yang dikisahkan dalam Abroha adalah jasad kita. Adapun Ka'bah yang diserangnya adalah kolbu kita. Adapun burung ababil yang membawa 3 batu itu perlambang dari Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Demikian pula Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah tertelan dengan gua selama 309 tahun. Juga sama mengisahkan tentang 300 adalah 300 yang ingin ditonjolkan oleh Allah juga tentang kesadaran Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Dan adapun 9 tahun adalah perlambang daripada 9 lobang yang ada pada tubuh kita manusia. Yang oleh Sauna Khalil Bangkalan dibuat Rokoji Samsu 2, 3, 4. Kesadaran 2, 3, dan 4. Maka di penghujungnya manusia kesadaran 2 adalah kesadaran jasad dan ruh dari semua. Adapun kesadaran yang 3 adalah tentang Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Dan 4 adalah kesadaran jantung yang diperlambangkan dengan ketupat oleh Sunan Kalijogo yang memiliki memiliki 4 sudut dari semua. Disitulah dibagilah alam, mulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, hati. Kemudian juga adalah
jasad, hati, ruh, dan rahasia tadi semua. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Walaupun dipecah seolah-olah ada 4, pada hakikatnya adalah 1. Sama seperti kelapa, dari sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, dan minyak yang terkandung di dalamnya. Maka itulah termasuk juga adalah kebahagiaan manusia dibagi karena 4 alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Setiap alam Allah menyiapkan ruh, ya, kadar daripada ruh, kesadaran daripada ruh, ya. Maka manusia itu, kata Tuan Syekh Abdul Qadir, tetap saja akan sempurna dia kembali pada Allah kalau sudah melewati 4 surga. Jannatul ma'wa untuk ruh jismani di jasad. Itulah yang merupakan kenikmatan-kenikmatan jasad, ya. Kenikmatan makanan, pakaian, wanita. Dan demikian pula yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Sungai-sungai yang mengalir, batu-batu yang indah, perhiasan-perhiasan yang bagus, makanan-makanan yang enak, dan juga keindahan alam. Karena surga Allah itu, kata Allah, untuk jannatul ma'wah, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Inilah yang seluas langit dan bumi. Artinya Allah menyuruh kita untuk ruh jismani jalan-jalan ke seluruh dunia ini, menikmati. Dan sesungguhnya yang Tuan Syekh Abdul Qadir sampaikan di situ adalah ada kebahagiaan darajat. Darajat ada 3 alam yang bisa dinikmati dengan fisik tadi semua, ya. Maka yang dikatakan oleh beliau di dalam adalah katakanlah fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun, yang disebut jasad adalah bagian manusia yang umum yang disebut jasad. Walaupun jasad ini adalah perkara yang bisa menghalangi kita dari Tuhan, tetapi manusia tidak akan sampai kepada jannatul naim, apalagi jannatul firdaus dan jannatul qurbah, sebelum dia mencicipi jannatul ma'wah, surga untuk jasadnya. Maka dalam bahasanya, dalam surat beberapa ayat dalam Al-Quran, manusia tidak akan dikembalikan secara sempurna kepada Allah sebelum kepuasan jasadnya terpenuhi. Artinya manusia berhak atas itu. Maka dikatakan adalah waruhaniyun, tadi insanun amun adalah waruhaniyun insanun khosun, ya. Adapun ruhnya adalah insan yang khusus. Jadi jasad insan yang umum, ruh adalah insan yang khusus. Farujul insanil ami ila watanihi wa huwa darajat. Adapun kembalinya insan yang umum adalah wahwa darajat. Itulah darajat, itu adalah surga untuk ruh jismani, surga untuk ruh ruhani, surga untuk ruh sultani. Bisa babi amali ilmi syariat tadi semua. Maka syariat itu adalah untuk kebahagiaan untuk ruh jasad. Maka hati-hati orang-orang yang meninggalkan syariat itu sesungguhnya adalah akan apa namanya, masalah dalam rezeki dunianya. Wa thariqat wal ma'rifat, ya. Jadi ada 3 lapisan yang sesungguhnya adalah tetapi gerbang untuk perjalanan untuk sampai kepada titik yang disebutkan dengan surga, yang dikatakan annallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal anna yanduru ila wajhillahi ta'ala, adalah surga yang tidak ada istana, yang tidak ada bidadari, yang tidak ada sungai susu, yang tidak ada sungai madu. Adalah surga pada sampai jannatul qurbah, yang dikatakan wujuhui yauma idin nadirah. Mereka berbahagia adalah menatap wajah Tuhannya. Itulah surga di alam sir tadi semua. Tetapi gerbangnya tetap adalah surga jannatul ma'wah. Maka oleh karena itulah sahabat jamaah sekalian, bahwa yang harus dipahami oleh kita, hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita untuk mendapatkan kebahagiaan jasmani. Karena kata Abah juga, keajaiban-keajaiban yang Allah miliki masih ada.
Apa yang terjadi pada Maryam, apa yang terjadi pada Sulaiman, sesungguhnya juga adalah bisa terjadi saat ini. Maka dibagilah rizki karena manusia memiliki 4 dimensi seperti ketupat tadi. Maka rizki dibagi, ada rizki maksum, ada rizki madmun, ada rizki mamluk. Tapi ada rizki yang paling besar oleh Allah yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dalam beberapa ayat Allah menyebutnya rizki yang mayyasha, rizki yang sesuai dengan kehendak Allah, ya. Ilmu yang mayyasha, sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah rizki yang mana adalah bisa ditarik dengan prasangka yang benar kepada Allah. Kalau rizki madmun, rizki maksum, itu rizki yang sudah tadi kata Abah. Kalau kita ini orang-orang karyawan pabrik, maka rizkinya itu dibatasi dengan UMR. Tadi kayak Kang Bebe. Pada saat dia sehari harus menyampaikan adalah, karena dia adalah sebagai, kurir. Maka punya target sehari itu harus 100 paket untuk mendapatkan 150.000. Itu ada rizki maksum, rizki madmun. Tadi semua. Ya. Artinya rizki yang selalu kita ukur, dibatasi Allah dengan itu. Tadi semuanya. Padahal kita ada potensi yang disebut rizki mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah. Dan jumlahnya sangat besar. Maka tadi, walaupun barangkali hari ini kita biasa membatasi rizki dari Allah, maka sekarang jangan lagi dibatasi. Walaupun kita berjualan A, jualan B, maka jangan batasi kalau misalnya tadi, kata Kang Agus, saya harus menjual galon 40 dengan nominal sekian. Maka itu adalah rizki, adalah madmun. Berarti kita hanya akan terjadi kalau seandainya dilakukan dengan fisik tadi semua. Maka itu akan dibatasi. Dulu pengersa Abah adalah dulu pengersa guru kita. Pada saat Abah mengantar seseorang datang ke beliau, dan kemudian orang itu berkata, pengersa, tolong doakan saya pengen beli Avanza. Maka pengersa Abah mengatakan, jangan kau batasi Allah. Jangan kau sebutkan jumlahnya. Pada saat kau sudah tentukan jumlahnya, misalnya kayak siapa? Pak Tuhan, atau yang kerja di pabrik, misalnya kerjanya gajinya 5 juta, maka orang ini akan mengurung rezeki yang dari Tuhan itu 5 juta, sesuai apa yang disangkakan di hati. Saya tidak akan lebih dari 5 juta, karena saya itu kerja dan saya digaji 5 juta. Ini yang tidak boleh kita batasi. Ya. Karena itu adalah, karena ada potensi rezeki dari Allah. Nah, yang harus dilakukan, yang harus dilihat, kerja kita yang sebulan digaji 5 juta itu justru adalah untuk lebih kepada penyadaran nafas, sadar nafas, bahwa sesungguhnya saya menyaksikan af'al Allah dalam sebulan itu adalah lewat kerja. Jangan dilihat gajinya. Atau misalnya Kang Bebe, gerak mengantarkan sebagai kurir 100 paket. Jadi yang kita tonton itu adalah dengan rasa kita, ada resonansi, ada frekuensi, ada getaran pada hati. Sesungguhnya saya menyaksikan getaran Allah menggerakkan tubuh saya. Ingat, ada satu kotak wayang di dalamnya. Satu kotak wayang itu, ratusan wayang dalam berbagai wujud. Sesungguhnya tiada satupun gerak sebiji jarah pun, kecuali adalah gerak dalang. Inilah penyadaran yang harus kita sadari. Bahwa sesungguhnya tidak mungkin saya bergerak, tidak mungkin saya berkata, kecuali apapun kalam yang saya keluarkan ini, pasti kalamnya dalang. Nah itu, penyadaran itu. Sadar dengan hadirnya, wujudnya Tuhan. Inilah yang Abah nanti akan baca tentang apa yang dikatakan Jack Ma. Jack Ma adalah orang yang sukses menghadapi kehidupan, tapi setelah dipelajari beliau sangat tauhid. Jadi kesuksesan Jack Ma bukan bersandar pada modal, bukan bersandar kepada backing, tapi bersandar kepada Tuhan. Dia selalu sadar dengan tai chi yang dilakukannya itu setiap hari. Dia latih dengan gerak lembut, dia untuk menyaksikan af'al Tuhan dengan keluar masuknya nafas.
Nah inilah yang akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang kalau bahasa orang Islamnya adalah mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, yang tanpa dibatasi oleh kerangka bahwa saya ini kerja 4 bulan, tapi yang harus dilakukan Pak Tuhan, saya digerakkan Tuhan untuk kerja di pabrik selama sebulan, itulah saya menyaksikan dengan napas yang keluar masuk, Tuhan mengantarkan, urip saya mengantarkan saya kerja itu. Jangan dilihat angka 5 jutanya itu. Ya. Atau kalian punya toko, kalian punya warung, kalian punya usaha. Jangan pernah mentaktor segala sesuatu. Ya. Biarkan rezeki itu urusan Allah. Yang lebih kalian rasakan sadar nafasnya. Bagaimana saya berusaha dengan usaha ini, saya sadar sebetulnya ini semua dilakukan karena adanya hidup tadi semua. Itu, ya. Maka kita lihat nanti yang dikatakan Tuan Syekh Abdul Qadir. Karena surga manusia tetap 4 lapis. Jannatul ma'wah, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Maka ruh jismani kita, jisim kita, jasad kita ini berhak atas jannatul ma'wah. Ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Athaillah. Bahwa sesungguhnya sangkaan kita kepada sesuatu adalah yang kita tanamkan, yang tambatkan tadi bahwa saya rizki hanya 5 juta, bahwa rizki saya itu hanya 150.000 per hari, kata Kang Bebe, itu adalah telah ditetapkan oleh diri kita sendiri, dan kita telah menafikan rizki yang maha luas yang Allah janjikan, yang disebut rizki mau'ud, bagi orang-orang yang sadar dalam setiap helaan nafasnya itu ada takdir. Yang dikatakan oleh Syekh Athaillah adalah bahwa sesungguhnya inilah yang dikatakan ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika adalah yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir. Nah inilah makanya tentang bagaimana menggunakan gelombang theta di waktu-waktu yang hening. Itulah kenapa kita disunahkan oleh Nabi tahajud ada di waktu sepertiga malam terakhir. Itu ternyata karena di malam seperti itu adalah kita berada pada gelombang theta. Di mana kita telah rileks, alam bawah sadar kita sedang siap didoktrin. Alam bawah sadar kita sedang, tapi tidak boleh diucapkan dengan mulut, tapi disangkakan dengan hati. Apa nanti kita akan bahas nanti. Ada 5 perkara yang harus kita lakukan. Tadi semua adalah, dan yang sing penting adalah disinilah kunci Allah mengajak kita bahagia dunia akhirat, dohir dan batin. Jadi jangan hanya mengharapkan kebahagiaan batin saja. Karena sesungguhnya adalah pada dasarnya kita adalah harus memiliki dua-duanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sempurna. Bahagia dohir, bahagia batin. Karena bahagia batin itu tidak akan sempurna tanpa didukung dengan bahagia dohir. Tadi semua. Ya. Dan tadi kata apa? Kenapa adalah angka 9 itu melekat pada kita, dan kenapa Syaikh Khalil Bangkalan menetapkan Khairokoji Samsu 2, 3, 4? Karena pada dasarnya 2 adalah harus dikawinkan dari dohir dan dari batin kita. Tadi semua. Kemudian adalah 3 adalah sadar nur insan, nur Muhammad, nurullah, dan yang keempatnya adalah seumpama ketupat adalah. Disitulah ada sesungguhnya di tubuh kita dibagi, aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Maka dibagilah alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul kurbah. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, nafsul mutmainnah. Nah disitulah pada saat kita sadar, sepenuhnya sadar, ada 4 muqarrabin juga. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Tadi semua ya. Maka disinilah yang dikatakan Syekh Athaillah. Jadi pada saat masuk keluarnya napas kita itulah bersama dengan masuknya keluar napas itu ada takdir yang kita catatkan dalam hati kita. Tadi maka sekarang jangan batasi, pergi ke kantor adalah gaji 5 juta UMR itu. Jadi yang kamu kejar itu, yang kebayang setiap bulan itu kamu mentuhankan angka 4 juta, 5 juta itu UMR itu. Tapi yang sekarang kamu saksikan adalah bagaimana kau menyaksikan hidupnya dirimu, napas yang ada pada dirimu, sadar sepenuhnya sesungguhnya yang tiada mungkin aku bergerak, la tataharaku zarratun illa biidnillah, tanpa uripnya Allah, tanpa hidupnya Allah,
Maka aku, nah itulah yang harus ditambatkan pada diri kita. Kapan itu? Adalah berterima kasih sebelum tidur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi lupakan angka itu tadi. Barulah di situ ada potensi rezeki mau'ud. Rezeki yang dikata Allah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang besar dari Allah. Ya. Nah, ini yang harus dibangun oleh kita. Karena ternyata kita sekarang udah mengerti bahwa jantung kita di sinilah yang merupakan tempat mencatat segala perkara yang ada, ditarik oleh napas tadi semua. Maka napas kita adalah menarik segala hal yang buruk, dan napas kita pula akan menarik segala yang baik. Nah, disitulah kita harus mengerti sirullah dan nurullah, napas masuk dan napas keluar. Tadi semua. Segala hal-hal yang baik di waktu teta tadi, apakah bangun tidur, barangkali sebelum tahajud jam 4, mandilah dulu kalau bisa. Ya, mandilah dulu, sucikan jasadmu, sucikan hatimu, sucikan jiwamu. Itulah yang diguyurkan. La ilaha illallah. Ya Allah, sucikanlah jasadku. Tadi guyurkan. Tapi dalam hati, semua diamalkan, semua tidak dengan ucapan. Semua adalah dengan sangkaan. Semuanya adalah ditarik lewat napas. Ditetapkan pada kolbu. Itu yang disebutkan ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Itulah makanya hati-hati. Karena dalam kolbu kita ini adalah ada rumah Allah. Ada nufus yang akan mencatatkan segala apa yang kau tarik, kesulitan, sangkaan buruk, penyakit. Maka itulah dahsyatnya adalah bagaimana berpadunya hati dengan pikiran. Kata Abah juga melahirkan hantu-hantu yang ada pada pandangan sesuai sangkaan manusia. Itulah hantu Indonesia kenapa menjadi pocong, kenapa jadi tuyul, kenapa jadi genderuwo. Karena diciptakan oleh kita. Kenapa makanan-makanan itu sekarang menjadikan penyakit. Ini menjadi darah tinggi, ini kolesterol, ini darah, ini adalah apa namanya asam urat, ini rematik, ini menyebabkan ini. Padahal pada dasarnya setiap makhluk itu tidak punya daya kekuatan, sangkaan kitalah yang menetapkan itu terjadi. Maka kata Abah, itu HP siapa sih? Tadi semua. Kata Abah juga kenapa? Ya. Kata Abah juga, apa yang kita tarik itu, ini Abah kalau lagi live, kalau lagi berisik itu, karena Abah tuh ngomong pakai ruh tadi semua. Tadi semua. Begitu ada bunyi-bunyi yang ngobrol dikit aja, hilang aja dari semua. Kadang-kadang. Nah ini ya, sangkaan-sangkaan kita itu masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, semua. Maka inilah kenapa kata baginda Nabi, man akhraja nafasin bigori ridik lidzikrillah fahuwal mayit. Siapa yang tidak sadar nafas masuk dan nafas keluar, tadi semua ya. Maka biasakan memejamkan mata adalah masukkan nafas masuk itu syirullah, nurullah, nur sifatullah, nur af'al Allah, tadi semua pada diri, dan pandanglah dohir dan batin itu sebagai inilah nur Muhammad sallallahu. Maka itulah yang Abah selalu katakan setelah itu, setelah kita menutup, setelah kita liko, setelah kita ini katakan la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Nah itulah. Karena insya Allah dengan menghadirkan nafas, dengan menyadari sesungguhnya nafas ini adalah ruh. Nafas ini adalah ruh dan ruh adalah Muhammad. Karena kata tadi, bapaknya hidup Adam. Tadi, Abu Jasad Adam, Abu Ruh Muhammad, Abu Hayat Allah. Jadi, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Tadi semua. Itu dalam hati. Dengan penuh penyadaran, penuh perasaan, ucapkan dengan penuh sadar kepada nafas. Tadi semua. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur hakullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kemudian la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Kun insyaallah. Kunnya Rasulullah, kunnya Allah. Katakanlah dengan ruh. Berarti yang mengucapkan itu aku dua. Aku dua, ya. Maka inilah yang dikatakan oleh Syatoilah adalah bahwa segala apa yang keluarnya masuk napas itu adalah akan menjadikan sesuatu yang terjadi pada diri kita. Bahkan Syatoilah berkata
Mastudi'a fi ghaibi syarrairi doharofi apa di sini? Mastudi'a fi ghaibi syarrairi doharofi syahadati dawahiri, apa yang tersimpan dalam kegaiban, maksudnya dalam hati. Ternyata yang goib itu tidak goib. Justru sebetulnya banyak perkara yang terjadi dalam realita sesungguhnya dibangun di dalam hati, dalam sangkaan hati. Itulah kata Allah, anna indadh-dhanni abdi bih. Aku tergantung prasangka. Prasangka itu bukan ucapan. Prasangka itu bukan pikiran. Tapi adalah dhon tadi semua. Adalah sangkaan. Sangkaan dalam hati kita, ya. Maka ini yang harus kita sadari, ya. Jangan sampai kita justru adalah dengan setiap hembusan nafas itu menarik takdir-takdir buruk. Nah, inilah sangkaan-sangkaan yang selama ini sudah melekat pada hati. Pada di waktu gelombang teta, di waktu bangun dari tidur setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau seandainya mandi lebih bagus, sempurnakan, duduklah. Kalau mau sholat 2 rakaat silahkan. Kemudian duduklah yang manis. Kemudian hembuskan napas masuk keluar. Karena waktu gelombang teta itu adalah pada saat ruh atau dalam alam bawah sadar kita siap menerima perintah. Tadi, sebagaimana selama ini sadar nggak sadar kita telah mengatakan hati kita ini belum pantas bahagia, belum pantas kaya, belum pantas. Kayaknya kita ini seolah-olah dalam hati sendiri mengatakan kita ini belum pantas untuk mendapatkan apa anugerah yang besar itu. Maka pantaskan oleh dirimu sendiri. Aku sekarang sudah pantas. Dan katakan aku siap menerimanya. Ya Tuhan, aku siap menerima segala apa. Jadi ini yang harus ditambahkan tadi, ya. Kemudian masukkan keluar nafas tadi semua, ya. Boleh juga sekali helaan nafas, narik tahan. Yang pertama katakan dalam hati Allahu Hakun. Karena tidak ada yang hak selain Allah. Allahu Hayyun. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Tadi. Allahu Qayyum. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri kecuali Allah. Itu. Allahu Hakun. Allahu Hayyun. Allahu Qayyum. Allahu Wadud. Buang nafas. Buang nafas itu. Bersamaan itu kita buang prasangka-prasangka yang melekat pada kolbu kita ini. Kan disinilah ada jaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Ada pohon tadi yang dikatakan adalah kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Nah ini sajarotin mubarakah. Ya, pohon yang berkah di sini. Ya, maka disinilah apa yang kita tarik, apa yang kita sangkakan. Nah itulah yang harus kita rubah sekarang. Ya. Pantaskan dirimu bahagia, pantaskan dirimu itu mendapatkan apa. Bahkan kalau perlu, ya Tuhan, saya di bulan Agustus tahun ini, saya akan ingin uang 1 miliar misalnya, gitu kan tadi. Jangan ragu. Jangan kita untuk menghayal, tapi bedakan antara tulul amal. Tulul amal itu angan-angan dari pikiran. Tapi kalau datangnya dari ruh, dari aku dua, itu bukan angan-angan. Ya. Itu proposal. Ya, bedakan antara tulul amal, angan-angan. Angan-angan itu ada di pikiran dengan don, sangkaan beda. Ya. Maka di sini dikatakan oleh siapa? Oleh Ibnu Ajibah, ya. Tentang juga adalah sangkaan, nanti kita akan ketemu nanti, ya. Kemudian yang kedua apa lagi kata tes tadi? Apa yang tersimpan dalam kegaiban hati? Mastudi'a fi ghaibi syara'iri doharo fi syahadatid dawahir. Tadi ya. Apa yang tersimpan dalam kegaiban batin? Tadi ghaibi syara'iri, ya. Kemudian akan doharo akan nampak fi syahadatid dawahiri, dalam kenyataan lahir. Jadi apa yang terjadi, kenyataan realitas dalam hidup kita itu sesungguhnya datang dari sangkaan yang ada dalam hati, dalam jantung, yang kita tarik dengan
nafas tadi semua. Ya, yang barangkali selama ini kita ya selama ini barangkali kita salah, tapi barangkali mari kita betulkan sekarang, kita luruskan. Ya. Maka juga dikatakan oleh Syaikhullah adalah la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu amal. Dikatakan janganlah niat tekadmu kebablasan. Maka di sini pun tadi sesungguhnya meluruskan niat. Niat kita ini harus bersandar dengan iman, maka nanti kita akan bahas. Ya. Niat yang harus dibangun dengan iman. Jangan niat yang dibangun dengan hayal. Tapi niat yang dibangun sadar sesungguhnya yang memiliki uripku adalah Allah. Tubuhku ini tiadakan gerak kecuali izin Allah. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Maka tauhidkan dulu Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada Allah. Tidak ada yang hidup selain Allah. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Maka hilangkan pikiran surga, takut neraka, ingin segala apa yang selain Allah. Jadi Allahnya yang didohirkan. Bukan tadi adalah uang UMR yang jadi kita justru dalam bekerja itu selama sebulan itu yang dibayangkan ada tanggal 28 misalnya gajian, itu uang UMR. Allahnya nggak kelihatan dalam gerakmu, dalam diammu, dalam helaan napasmu selama mengejar yang UMR tadi. Itu yang kebalik. Maka kalau itu dilakukan berarti kita menutup rezeki yang mau'ud. Yang sebetulnya bukan hanya UMR itu saja. Kenapa kita harus dari UMR itu saja? Bukankah Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang sadar kepada uripnya? Kalau bahasa orang Jawa, sopo wong yang apik hatine, kata orang Jawa. Abah pernah baca dalam kitab Suluk Linglung Sunan Kalijogo, siapa orang yang apik hatinya, sesungguhnya dia telah membuka frekuensi seolah-olah vibrasi, resonansi dengan semesta, dengan Tuhan. Nah ini yang dibangun, ya. Jadi la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Tidak ada yang jadi jangan sandarnya bukan karena perusahaan. Itulah yang Abah tinggalkan tahun 2005. Abah keluar dari perusahaan dengan gaji 85 juta. Karena tadi merasa kok selama ini dijebak dengan gaji itu. Setiap bulan kerja terus kebayang itu gaji 85 juta. Nah inilah jadi kesalahan. Jadi tawakalnya tidak kepada Allah, kepada perusahaan. Dan tawakalnya kepada tanggal yang tadi ditetapkan gajian, misalnya tanggal 28. Sehingga seolah-olah kita merasa aman dengan gaji 85 juta itu. Maka disitulah Abah lepaskan. Dan Abah meyakini 85 juta yang diberikan perusahaan itu pun karena Tuhan. Nah maka oleh karena itu, karena keyakinannya karena Tuhan, tanpa kerja di situ pun seharusnya, kalau sekarang hari ini saya dihargai 85 juta, berarti tanpa kerja di situ pun seharusnya rezeki saya 85 juta. Karena kalau seandainya rezeki Abah 85 juta dari perusahaan itu adalah seolah-olah Tuhan wajib memberi itu, berarti Tuhan itu tersandra dan itu mustahil. Ini harus dibangun keyakinannya tadi semua. Jadi yang harus dipahami oleh kita tentang itu. Maka disinilah Syaikhullah juga berkata tentang don. Ilam tuhsin donnaka bihi li ajli husni wasfihi. Kemudian pahassin donnaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Fahal awwadaka ila hasana wahal asda ilaika illa minana. Jika engkau belum bisa berbaik sangka kepadanya karena kebaikan sifatnya. Jadi tadi bekerja mendapat UMR itu kita menyaksikan kebaikan sifatnya. Ya, atau misalnya Kang Bebe kerja dengan sehari mendapatkan 100 paket atau 150 ribu itu tidak mampu menyaksikan sifatnya tadi semua. Jadi bukan perusahaan JNT-nya, bukan karena gerak kitanya, tetapi adalah karena kebaikan Allah yang telah memberikan urip yang dibantu, didorong dengan sadar napas. Itulah yang menjadikan kita bisa menjadi kerja di kurir sehingga bisa mengantarkan 100 paket untuk 150 ribu rupiah. Itu yang dibangun, Allahnya dulu yang dilihat. Maka sebagaimana hikmah dikatakan, kita harus mampu menyaksikan Allah dalam setiap gerak tadi semua, dan harus meyakini
Aku ini bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa apa-apa. Aku tidak punya apa-apa. Karena aku adalah kematian. Al-kaunu kullu zulmatun. Nah, ini harus dibangun. Sesungguhnya aku adalah kaun. Dan semua kaun adalah mati. Al-kaunu kullu zulmatun. Dari wa innama ana rohu duhurul haqqi fihi. Aku sekarang bisa gerak, bisa hidup. Karena uripnya dalang. Karena geraknya dalang. Karena irodatnya dalang. Karena kudratnya dalang. Karena ilmunya dalang. Nah, ini yang harus dibangun kesadarannya. Jadi sama prosesnya, kerjanya, ibadahnya, sholatnya. Tetapi yang harus diluruskan itikadnya. Melihat Allah dulu. Maka Syatoilah dikatakan paman ro'al kauna walam yashadu pihi au indahu au qoblahu au badahu faqad awazahu wujudul anwar. Nah, inilah yang harus dibangun. Mampu melihat dia dulu. Melihat, karena kita bisa bernafas. Nafas itu wujud daripada ruh. Dan ruh itu wujud daripada Muhammad. Dan Muhammad itu ruh, itu adalah wujud. Nur Muhammad itu dari Nurullah. Dan Nurullah itu adalah Allah. Maka berarti bersamaan tarikan napasku itulah wujud hayatnya Allah yang ada pada diriku. Aku bersambung. Frekuensiku, vibrasiku, resonansiku seumpama HP yang tersambung ke wifi. Selalu sadar bahwa sesungguhnya aku bisa komunikasi karena tersambungnya dengan wifi. Jadi intinya adalah hudur tadi semua. Ya, selalu sadar. Pantas kata baginda Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat yang tidak hadirnya hati. Tadi ini yang harus dibangun adalah hadir. Makanya dijelaskan illam tusin donnaka bihi li ajli husni wasfihi. Jika engkau belum bisa berbaik sangka kepadanya karena kebaikan sifatnya, fahasin donnaka bihi li wujudi muamalati ma'aka. Berbaik sangka kepadanya karena perlakuannya kepada dirimu. Jadi intinya setiap Allah lakukan pada kita itu apapun wujudnya, pandanglah itu karena kebaikannya. Pasti dia akan memilihkan apapun yang dilakukannya yang terbaik pada diriku. Ya. Jadi dan dijelaskan oleh satu Allah, fahal awadaka ila hasana, bukankah dia Allah selalu memberimu yang baik-baik saja? Kemudian wahal asda ilaika illa minana, dan bukankah dia selalu menyuguhimu kebaikan-kebaikan saja? Jadi itu ya, kalau tidak mampu melihat karena sifatnya, berbaik sangkalah kepada afalnya, perbuatannya. Tadi semua, ya. Menyaksikan, itulah don. Sangkaan yang harus dibangun pada hati kita. Setiap helaan nafas kita itu adalah don yang harus dibangun kalau kalian ingin membangun. Jadi kalau mau usaha, jangan kebayang modal duluan. Pada saat kita buka toko, jangan bayangkan bahwa tokonya. Tapi wujudnya toko adalah menyaksikan segala yang wujud, yang maujud, karena wujudnya Allah. Kemudian juga diri kita menyaksikan dia nyata lewat napas kita tadi semua ya. Nah, inilah yang apa namanya, yang bahasanya adalah kita bangun ya. Kemudian yang jangan lupa adalah berhubungan dengan orang-orang yang baik. Tadi katakan adalah la tasab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu pada Allah. Yang selalu menyadarkan kepada urip hidup. Maka kalau kau sudah demikian, maka akan terjadi hukum tarik-menarik di alam. Maka kita akan digabungkan dengan orang-orang yang memiliki hati yang baik. Yang tadi, memiliki pandangan yang baik. Memiliki energi yang baik. Maka orang-orang yang baik seperti itu adalah seumpama adalah hotspot kepada diri kita. Maka itulah kata Ali bin Abi Thalib, aku lebih suka memandang berdekatan dengan orang yang soleh daripada aku sholat tahajudku. Artinya apa? Dia lebih memandang orang-orang yang baik itu dijadikan hotspot oleh dia. Untuk kita tethering kepada dia. Untuk kita menaikkan tadi. Karena semuanya tentang vibrasi. Barangkali vibrasi kita dengan Allah kan kecil. Barangkali vibrasi kita adalah dengan Allah itu adalah resonansinya lemah. Tapi dengan adanya hotspot, inilah yang dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir adalah wallahi ma wasala illa bi sohbati man wasala. Wallahi ma wasala, demi Allah tidak akan sampai kepada Allah kecuali bersama dengan orang yang sampai kepada Allah.
Artinya orang yang sampai kepada Allah itu hotspot. Kita bisa tethering dengan dia. Kalau barangkali, itulah baginda Nabi bersabda, kamu harus bersama Allah, tapi kalau kamu nggak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah dari semua. Ya, itu yang pertama. Kenapa kita harus memiliki teman yang baik? Bukan berarti kita merendahkan yang jelek, tapi kita untuk mengambil resonansi vibrasi, ya, untuk mengambil getaran-getaran yang ada pada dia yang tanpa disadari oleh kita. Sesungguhnya apa yang terjadi secara dohir ini sebenarnya semuanya terjadi apa yang terjadi dalam batin kita. Baik sadar, seperti hanya kita tidak sadar. Sekarang HP Abah jalan karena ada hotspot. Itulah sesungguhnya. Sesungguhnya kita pun adalah karena hotspot dengan Allah. Kita adalah karena hidupnya Allah lah kita hidup. Nah ini yang dibangun tadi semua. Kemudian rubbama kunta musian farokal ihsana minka suhbatuka man huwa wa uhalan minka. Boleh jadi engkau berbuat buruk lalu engkau melihatnya sebagai kebaikan darimu lantaran persahabatan dengan orang yang buruk. Itu tadi. Bersahabat dengan yang buruk itu tidak akan meningkatkan iman kita. Karena tadi kita sudah biasanya manusia pada saat dia melakukan sesuatu selalu akan melihat yang di bawahnya. Jadi kalau dalam soal keimanan dia akan selalu melihat yang di bawah, yang di atas, ya. Yang di bawah, tapi pada saat soal keimanan sebaliknya dia melihat yang di bawah. Itu kebiasaan manusia. Dia bilang, saya udah jelek-jelek ini masih dikir. Begini-begini juga sholat saya masih belang bentong lumayan daripada dia nggak pernah sholat. Itu selalu manusia begitu. Jadi kita ini selalu jadikan pembenaran orang lain itu. Tapi pada saat kita bersama dengan orang-orang yang soleh, barulah kita merasa banyak, tapi ternyata kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Nah itu. Itulah dikatakan adalah bersahabatlah dengan orang yang baik, karena orang yang baik itu memberikan resonansi dan vibrasi. Rubbama kunta musian faroka ihsana minka suhbatuka man huwa wa uhalan minka. Maka insyaallah ini harus dirubah oleh kita. Kemudian mereka katakan husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Baiknya amal adalah hasil dari baiknya ahwal. Ya. Wa husnul ahwal minat tahakkuki fi maqamatil inja. Ini ada bahasa tahakkuk. Ya. Berasal dari pengejentawahan dari makom-makom yang tempatinya. Baiknya ahwal berasal dari pengejauhan daripada makom-makom yang ditempati oleh Allah. Baiknya amal adalah hasil baiknya ahwal dari semua. Maka ini yang teruslah perbaiki ahwal kita dari semua. Ya. Nah ini ya, kemudian juga dijelaskan di sini dalam melakukan amal, jangan kita bersandar pada amal itu di sini. Jadi jangan sampai amalnya lebih besar dari Allah. Ya, jangan sampai punya anggapan bahwa amal kita lebih besar daripada Allah. Ya, makanya la amala arja lil qulubi min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yuh taqaru indaka wujuduhu. Tidak ada amal yang lebih dapat diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak kau pandang, yang kau anggap remeh tadi. Kalau kita sudah memandang remeh amal itu, berarti kita sudah memandang Allah lebih besar dari amal itu. Ya. Tapi kalau sudah kita memandang amal itu lebih besar, berarti Allahnya yang dianggap remeh. Maka itu tadi banyak orang selalu menganggap dalam bekerja, dalam beribadah itu pahala. Itu dia sudah menganggap remeh Allahnya. Tadi semuanya. Allah dianggap kecil. Maka pahala dianggap lebih besar. Orang yang beribadah karena surga, Allah dianggap remeh. Dia punya anggapan surga lebih besar dan lebih indah dari Allah. Nah ini harus dirubah. Kenapa para aulia Allah itu tidak mau dia dalam beribadah itu adalah bersandar kepada amalnya. Nah ini beberapa hal yang kita contoh dari beberapa orang yang telah sukses adalah, jadi apa yang dikatakan semesta hanya akan memberi kepada mereka yang sudah siap. Artinya apa? Kalau kita ingin mengadakan perubahan, maka yang pertama mentalnya. Maka tadi, yang sudah kita bahas tadi adalah semuanya berfokus kepada Allah. Allahnya yang harus didahulukan. Tadi semua. Ya. Af'al Allah kah? Asma Allah kah? Sifat Allah kah? Nah itu. Tadi semua. Dalam gerak kita mampu melihat af'al. Dalam gerak kita ke kantor, ke pabrik, ke kebun, ke sawah, tetap kita melihat af'al Allah di dalam tubuh kita.
Tadi semua, ya. Kemudian juga dikatakan lagi apa? Nah, ini Abah menulis dari orang yang sudah sukses ya, sahabat. Kata dia, karena segalanya ternyata juga kita pahami. Ini walaupun katakanlah dari bukan orang Islam, tapi dia adalah orang yang sudah sukses dan dia berhasil tadi semua. Dan menurut Abah sangat tauhid dia, apa yang dilakukan Jack Ma itu. Abah membaca buku tentang keberhasilan Jack Ma. Dari orang bekas pengangguran, kemudian menjadi bos Alibaba, menjadi konglomerat. Ternyata kalau kita lihat, itu lebih tauhid dari orang Islam. Ya, apa yang dilakukan Jack Ma adalah duduk setiap pagi, adalah tadi, dengan dengan yoga. Yoga sama dengan kholwat sebetulnya. Meditasi, mengosongkan diri, bangunlah di waktu tertentu, di gelombang theta tadi kata Abah, sebelum tidur dan setelah tidur. Karena sebelum tidur juga sudah bagus gelombang theta, tapi bangun dari tidur jam 3 itu luar biasa. Jam 3 paling telat jam 4 adalah merupakan gelombang yang paling sangat baik. Alam bawah sadar kita siap diinstruksi. Kamu pantas kaya, kamu pantas bahagia, kamu pantas sukses. Kamu tuh sudah pantas loh mendapatkan nyupirin mobil BMW. Kamu tuh sudah pantas loh. Nah itu. Dan itu kemudian ditarik keluar dengan nafas, lemparkan kepada udara ini semua dengan kesadaran sepenuhnya adalah yang oleh Jack Ma dikatakan adalah, kata beliau, tulislah 5 hal yang engkau inginkan pada waktu itu. 5 hal yang kamu inginkan. Coba. Kalau kalian menghayal aja nggak mau, ini bukan hayal. Bedakan antara tulul amal menghayal. Hayal itu dari pikiran, tapi menyangka itu dari jantung, dari kolbu. Berarti di sini sudah ada rasa. Berarti itulah yang Jack Ma katakan, datangkan dari hati yang paling dalam. Katakanlah kepada dirimu. Karena tadi ternyata segala apa yang realitas terjadi ini terjadi kebanyakan dari sangkaan. Bahkan kata Abah juga, setan yang ada di Indonesia ini adalah hasil persangkaan kepada pocong, kepada genderuwo, kepada tuyul. Sebagaimana orang Amerika menyangka yang disebut hantu itu Dracula, sebagaimana orang Cina menyangka yang disebut hantu itu vampir. Maka sebetulnya itulah dahsyatnya pikiran manusia, bisa menciptakan. Bahkan sekarang di kita ini bisa menciptakan sesuatu menjadi penyakit atau obat. Ada orang yang tadi semua selalu dianggapnya adalah setiap makhluk itu adalah seolah-olah musuh kepada dia. Jangan makan ini, nanti asam urat. Jangan makan ini, nanti kolesterol. Jangan makan ini, nanti gula. Jangan makan ini. Nah, padahal kita harus belajar memandang pada diri kita pun, la haula wala, tidak ada makhluk darau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusu. Tadi termasuk juga kamu sangka bahwa rokok itu bisa membunuh. Tidak ada rokok bisa membunuh. Tadi semua. Ya. Makanya orang-orang dulu kayak kakek saya ada 126 tahun juga sampai meninggalnya perokok. Tadi semua. Ya. Maaf, bukan berarti saya nyuruh merokok. Ya. Artinya jangan punya anggapan kalau orang tauhid menganggap bahwa ada makhluk yang punya daya kekuatan selain dari Allah, itu syirik. Hati-hati itu. Dan itu bisa terjadi. Maaf ya. Baru saja tetangga kita Ibu Yaya, karena dia sudah nyangka dia tidak mau makan daging kambing. Dia bilang kalau saya makin daging, nggak mau. Setiap ditawarin, mungkin kemarin dia tiba-tiba ingin nyoba, padahal cuma 1 tusuk katanya daging kambingnya, langsung jatuh stroke, karena dia sudah anggap bahwa daging kambing itu musuh. Demikian pula ahli pengobatan, kata dia, oh daun ini obat ini, daun ini, itu kan semuanya bisa jadi juga. Segala apa yang kita sangkakan terjadi. Kalau kita anggap penyakit menjadi kalau kita anggap obat menjadi obat. Maka hati-hati. Ingat, seluruh makhluk ini la haula wala quwata illa billah. Dan ini dikatakan Jack Ma. Jack Ma mengatakan 5 hal yang harus kita tuliskan di waktu fajar. Tadi semua. Ya kita belajar dari Jack Ma untuk urusan dunia nggak apa-apa. Ya, karena dia kalau menurut Abah sangat tauhid. Ya, tulis 5 hal yang Anda inginkan pada gelombang theta. Gelombang theta itu bisa dipastikan adalah
mungkin adalah gelombang di mana kita ini sudah rileks. Tadi tidak mungkin dilakukan. Nah, siang itu bukan gelombang theta. Gelombang theta itu gelombang di mana kita udah siap, adalah tadi di kolbu itu didoktrin dengan napas. Kamu pantas bahagia, kamu pantas sukses, kamu pantas menang, hutangmu pantas lunas. Kemudian masukkan napas, keluar napas, masuk napas, dan sebaliknya. Kamu itu orang yang paling sehat, jantungmu sehat, paru-parumu sehat, tubuhmu sehat. Maka keluarkan penyakit dari tubuh. Iri, dengki, hasud, marah, dendam, buanglah dengan napas. Coba tulis 5 perkara, tapi kemudian tarik yang baik, buang yang buruk. Itulah sebetulnya juga konsep tasawuf, tahali, tajali sebetulnya. Ya. Kemudian kata Jack Ma apa? Kamu sudah merasa sudah terjadi, bahwa kamu itu sudah, apa yang kamu tulis tadi itu sudah terjadi gitu loh. Ngerti nggak? Misalnya nggak tahu yang kalian mau tulis apa mau punya bini 4. Maka tadi tuliskan, saya ingin punya rumah 4 lantai, dan rumahnya itu di pinggir pantai. Kata hati, bukan kayak pikiran. Kalau pikiran jadi hai. Bedakan antara pikiran, waham, dan sangkaan. Dan inilah yang bahaya. Makanya dua kayak bawa bener lebih kiri nggak melewati tenggorokan ke sini, bullshit semua. Walaupun sudes, Allah maghfirlil muslimin dan muslimat. Selama kau ucapkan dengan mulutmu itu dan tidak kau sangkakan, itu bukan doa. Itulah doa dari da'i yada'u adalah menghadirkan Allah. Dan itulah kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya hambamu, katakan aku adalah tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka hadirkan aku. Bukan meminta pada aku. Hadirkanlah dia. Dengan apa? Napasmu tadi semua. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka syaratnya kamu adalah laksukan kewajibanmu. Napikan keberadaan kamu. Tadi. Rasakan kehadiranku. Wujud kamu adalah wujud aku. Seolah-olah begitu. Al-insanu sirri wa nasirrahu. Bahwa kamu itu la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Bahkan la maujudun bihaqi ilallah. Tadi semua tadi. Ya. Maka tadi ujibu, kata fal yastajibuli. Nah, kemudian imani. Imani, rasakan sesungguhnya kita wujudkan adanya wujudnya Allah. Imani kita ini bisa melihat, mendengar, berbicara, berkalam. Karena ruh yang Allah tiupkanlah yang menjadikan kita sadar Tuhan, sadar napas, sadar ruh. Itu yang harus dibangun oleh kita sesungguhnya. Tuliskan dulu 5 perkara yang kalian inginkan. Misalnya contoh, ingin membangun kata hati. Saya ingin punya rumah di pinggir pantai dengan 4 lantai. Di lantai kedua saya ingin punya kolam renang. Bayang ngalamun game ini hese. Kalau kamu bermimpi saja udah nggak bisa, gimana realitanya? Padahal segala apa yang kamu yang terjadi itu kebanyakan dari apa yang disangkakan. Saya punya rumah di atas lantainya kolam renang, dan kolam renangnya itu saya bisa merasakan pada saat saya di kolam renang saya menyaksikan laut. Oh, gitu kan tadi semua. Nah itulah tadi semua cipta. Karena kita ini manusia ini adalah mazharnya Allah. Nah itu kita cipta. Karena tanpa dicipta, dan Tuhan pun di alam misal mencipta. Maka kata Tuhan, aku ingin menciptakan. Nah itu cipta. Ya. Maka kemudian bagaimana di situ? Kamu tulislah, terserah kamu sendiri. Di kolam renang itu ada istriku 2 cantik. Ya misalnya tukang hayalan awewe kan begitu. Kan tiap orang surganya lain-lain. Ada yang doyannya batu cincin, kemana-mana cari batu cincin. Ya, adanya yang kerajinan, senang yang kemanapun dia cari kerajinan. Maka hurunin bidadarinya beda-beda tiap orang. Tergantung hobinya. Kalau tukang kawin kemanapun pergi pasti di mana ada janda. Itu tukang kawin. Tapi kalau tukang batu, dia akan selalu mencari, Pak, toko batu di mana? Tuh. Jadi tadi beda lagi. Kalau orang mancing begitu lihat laut langsung kebayang Jadi tiap orang itu surganya lain tadi semua, ya, yang diciptakan ya apa yang menurut dia keindahannya tadi semua.
Jadi silakan tadi semua. 5 perkara yang menurut kalian baik, tapi hanya boleh lakukan perkara yang baik tadi semua. Ya. Kata Jack Ma, 5 perkara tadi tulis kamu. Setiap kamu bangun tidur, kemudian kamu, karena itu gelombang theta, hipnoterapi, baca oleh kamu, tulis, nggak usah dibaca, tulis lagi 5 perkara tadi. Tulis lagi sampai 5. Dan tetapkan dalam hati. Gitu. Habis itu buang lagi. Besok bangun tulis lagi. Jadi kamu sadar terus tuh. Tadi semua. Nggak ada salahnya. Kan Abah sih kalau dari ilmu tauhid dia luar biasa kata Abah. Setelah itu, setelah 5 perkara kamu tuliskan, kemudian dan rasakan kamu itu siap seperti yang, jadi misalnya kamu menuliskan tadi rumah di pinggir pantai dengan 3 lantai, kolam renang di lantai kedua, masing-masing begini dan lain sebagainya. Kamu tuh udah siap menerima itu gitu loh. Jangan ke dalam hati kamu ketawa sendiri. Ah, kayaknya gua kalau rumah kayak gitu nggak pantas gua tinggalnya. Ini orang rumahnya aja belum ada, belum apa-apa udah tentukan. Kayaknya gua kalau ada rumah yang gua bayangkan itu kayaknya nggak pantas juga gua. Ini kan kadang-kadang ngayal aja orang. Nggak berani tadi semua. Coba. Ya. Kemudian kata beliau apa? Siap seolah-olah itu adalah aku siap menerima itu. Ya Tuhan, ya Allah, dalam hati aku siap menerima itu. Kemudian arahkan pikirannya ke situ tadi perkara, ya. Kemudian bangunlah energi resonansi vibrasinya, getarannya itu tadi dengan napas tadi semua, ya. Kemudian dan katakan dalam setiap akhir itu, aku memilih untuk hidup dengan kesadaran. Aku memilih bertindak dengan iman. Aku menjadi versi terbaik untuk diriku. Jadi artinya landasannya iman. Sebagaimana Nabi Ibrahim membuktikan landasannya iman. Sebagaimana Nabi Musa membuktikan pada saat beliau berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itu adalah landasan yang tetap. Segala apa yang terjadi itu untuk menunjukkan iman. Seperti Abah waktu kemarin ke Lombok. Ada 7 perkara yang Abah tulis. Yang kemudian Abah berikan catatannya ke Bu Haji. Kata Abah, datang sampai sana, saya tidak mau melakukan apa-apa. Biarkan semesta yang mengatur. Nah itulah. Tadi semua. Jadi, tulisan itu yang saya ini seperti kayak Jack Ma tadi. Saya tulis sebelum berangkat. Saya ingin begini. Saya sengaja saya kasih istri saya. Kamu simpan. Dan saya nggak boleh tahu. Di mana saja di bagian tas kamu yang kamu bisa sembunyikan. Tapi nanti di hari terakhir kita buka bareng. Tadi semua. Ternyata mengejutkan semuanya. Ya, saya sampai di Lombok itu bahkan ke supir pun saya tidak menentukan mau kemana. Terserah kamu. Gitu. Saya kosongkan diri saya. Terserah kamu. Jadi saya terserahkan kepada supir saya mau bawa kemana. Kamu mau bawa saya kemana? Waduh. Kemana? Terserah kamu aja pokoknya. Ternyata harus arahnya ke sini. Ketemu ini dulu, jarah ke sini, ketemu Bang Junaidi akhirnya ketemu ke Rinjani, semua makan di dalam kawah Rinjani, tadi semua pulangnya adalah ke sini, itulah keajaiban pikiran. Itulah Bu Haji itu maka makin yakin sama Abah, tadi semua, makin yakin dalam arti apa? Ternyata benar yang disebut dengan pikiran kita, prasangka kita itu dahsyat luar biasa. Itu semakin dahsyat kalau kita latih. Maka nanti makin keberanian kamu. Tadi kan kalau Nabi Musa menguji Allah gitu, ya Allah, tadi Rabbi arini anduri, ya perlihatkan dong. Ah gitu kan tadi. Ini Tuhannya udah dianggap, ini orang Islam akhir zaman ini Tuhannya udah dianggap tua. Dianggapnya apalagi ada front pembela Islam lah, pembela Allah lah. Anggapan-anggapan orang Tuhan dianggap laki-laki apa? Tuhan yang dulu pada Maryam yang bisa mengadakan makanan setiap waktu masih Tuhan yang sama. Apa sekarang Tuhannya udah pakai tongkat apa? Ini orang Islam sekarang ini menyebut-nyebut nama Tuhan tapi tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Menyebut-nyebut nama Allah, nggak sadar Allah. Menyebut-nyebut nama Rasulullah, nggak sadar setiap hari bersama Rasulullah. Nah ini yang kita ini kalah dengan orang kayak Jack Ma itu. Kayak Mark Zuckerberg tadi semua. Kayak Bill Gates tadi semua ya. Orang yang selalu
percaya dengan apa namanya keajaiban Tuhan tadi semua ya, Jadi aku kemudian sinkronasi energi, kemudian kata beliau ada vibrasi rizki tadi semua, bahwa sesungguhnya rizki itu diyakini hanya satu pintu dari Dia. Biarkan Dia yang menciptakan rizki. Itu yang dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu ma. Itulah sebetulnya Jack Ma, Bill Gates, Mark Zuckerberg itu sebetulnya mengamalkan Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu ma wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu. Nah sekarang orang kita wah dari mana? Tuh kan dari mana? Imannya itu kayak Tuhan itu kayaknya sangat jauh. Mustahil. Ngayal itu mah. Tulul amal. Tadi semua. Nah, itulah kata Tuhan, ya begitulah gua lemah sekarang. Gua nggak bisa nolong elu. Memang gua udah tua. Bahkan sekarang gua juga nggak tahu surga punya surga apa enggak. Tuhannya lagi nagog gitu teh. Nah ini orang Islam menciptakan Tuhannya udah gitu sekarang ini. Nah pernah disadari kehadirannya. Tadi semua. Tadi. Dengan kehadiran dirinya. Dan segala apa yang ada di sekitarnya. Menyaksikan afalnya. Tadi semua. Karena semuanya kita ini seperti kayak gerak makhluk aja semuanya. Nah ini yang harus dibangun ya. Yang dirubah paradigmanya. Ya. Jadi dikatakan kata siapa? Mainkan vibrasi. Yang disebut vibrasi itu apa? Tadi semua. Bahwa sesungguhnya kita ini sebagaimana kata Tuhan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka kata Allah la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu sadar betapa nyatanya aku, betapa wujudnya aku. Dan ternyata Pak, Tuhan itu senang diuji. Senang diuji. Jadi semakin hamba itu kenal dengan Dia, Dia itu senang ingin buktikan. Maka itulah kata Allah bertanya kan. Itu pertanyaan Allah kepada Nabi Ibrahim bukan kayak Allah. Kan kalau Allah kayak di Quran itu kayak Tuhan ngobrol sama Nabi ya. Itu bukan begitu prakteknya. Itu datang dari hati. Kayak Nabi Musa bicara dengan Allah. Datang ke dalam hatinya. Sama aja Nabi Muhammad menerima Iqra. Nah ada bukan Allah di langit ketujuh. Disuruh Jibril datang ke Gua Hiro. Allah nang ada gua di luhur. Jibril, bejakan dia ke Muhammad, Iqra gitu. Ini udah otak orang Islam, udah tauhid yang selengit. Tadi semua. Kasih tahu ya bilang, Iqra. Siap Allah cek Jibril teh. Tadi Allah ini dianggap sosok, punya ruang dan waktu. Nah inilah tadi semua. Mak pantas sekarang ada front pembela Allah. Allahnya udah pensiun. Allah udah lemah. Tadi semua. Nah, inilah keyakinan orang Islam sekarang akhir zaman tadi semua. Sampai harus dibela Allah itu. Jadi katanya kita ini dengan Allah itu sama seperti hubungan dengan apa? Wifi. Handphone ini dengan wifi. Ini kan nggak kelihatan kan? Tapi nyata nggak? Handphone ini diliputi nggak dengan gelombangnya? Nah, begitulah Allah sebetulnya. Jadi jangan juga Allah itu juga, maka orang suka yang nggak ngerti tauhid, hulul, itihad. Kayak Allah nagog aja di kolbu gitu katanya. Nah itulah juga tadi kena on juga. Tuhannya dianggap sebagai tidak paham tadi. Padahal vibrasi Tuhan, energi Tuhan seperti gelombang ini tadi semua. Nggak kelihatan tapi ada. Kalau nggak ada vibrasi gelombang frekuensi ini, nggak mungkin. Ini bisa nyambung ke provider dan ini nggak mungkin bisa ditonton oleh teman-teman di seluruh Indo. Berarti kalau begitu kita ini satu vibrasi, satu energi. Coba rasakan. Itulah yang maksud Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah lahu ma fis samawati wal ardh wasi'a kursiyyuhus. Nah, keberadaan kita ini seperti kita ikan di dalam air. Depan air, atas air, kanan air, kiri air, belakang air, dalam air, luar. Itulah kita. Diliputi oleh Allah. Itulah. Nah, coba rasakan bahwa kita diliputi. Tadi semua. Sehingga sangkaan buruk sedikit pun terjadi.
diliputi. Tapi sekarang banyak manusia berenang di air mencari air. Kemana lauk? Kemana jang? Lagi ngojai di air. Lagi ngapain? Lagi cari air. Nah itu orang sekarang yang mencari Tuhannya. Kokojayan dina cai neangan cai tadi. Berenang di atas banyu, golei banyu. Tadi semua. Tadi semua. Tadi. Pas datang kemana mas? Lagi cari api. Yang dipegang itu apa? Obor. Itulah menggelikannya orang yang gak kenal dengan Tuhan. Tadi semua. Terus mencari Tuhan. Yang gak ketemu lah. Orang yang mencarinya, yang dicari. Tadi semua ya. Itulah makanya hukum resonansi, hukum vibrasi, hukum energi, hukum cahaya berlaku. Tadi semua ya. Itu saja barangkali yang maka kata Abah tuliskan. Kalau perlu tadi, ya Allah saya ingin uang 1 miliar di bulan Agustus. Tentukin, coba. Saya ingin uang 1 miliar, tulis. Atau nggak usah 5 dulu lah, 1 aja dulu. Saya ingin uang 1 miliar, tapi sangka. Subuh tulis lagi, ya Allah saya butuh 1 miliar bulan Agustus. Sekarang bulan apa nih? Nah, Abah juga sedang menciptakan, Abah ingin ke Swiss. Abah udah bangun tuh semua. Coba nanti. Ingin pergi satu desa di Swiss dan Abah melihat ada sungai, gitu kan tadi. Nanti kalau kalian ikut dengan bayangan, takutnya sampai sana dohir. Begitu dohir, Abah bisa balik, mana itu bisa balik. Tadi semua ya. Ya itu saja ya. Jadi intinya pada dasarnya rasakan kehadiran Allah, rasakan sadar napas, gunakan waktu yang terbaik adalah gelombang theta pada waktu fajar. Itulah yang disebut sepertiga malam terakhir. Maka dikatakan sholatlah kamu tahajud di sepertiga malam terakhir. Memang di hari, di jam-jam itu kamu barangkali sehari ini sudah tahajud lama nggak ada berhasil. Sekarang tanpa tahajud, yang penting kamu coba mandi, kamu duduk, kemudian kamu adalah hipnosis dirimu sendiri dengan hatimu. Kamu pantas bahagia, kamu pantas sukses, kamu pantas, kamu pantas, kamu pantas, kamu pantas, kamu pantas. Silahkan, jajal tadi semua ya. Ya intinya bahwa kalau Abah sendiri udah membuktikan udah hampir 20 tahun lebih tadi semua. Sampai berhenti bekerja dengan gaji 85 juta itu kan luar biasa. Si Tuhan gaji 5 juta aja nggak berani keluar. Tadi semua. Karena dia udah tahu kalau saya keluar, wah habislah riwayat saya. Nah, itu. Latih. Sekali-kali. Ya tadi. Bahkan kalau Abah boleh simpulkan, kehidupan orang Islam sekarang ini banyakkan judi. Gimana nanti? Bukan nanti gimana. Tadi semua. Ya. Untuk dunianya saja yang sangat dohir, lautnya wujud, langitnya wujud, tanahnya wujud, banyak orang yang bantu, bisa diraih nggak? Enggak. Apalagi alam sana, cuma ada kamu dan Allah. Tuh, bisa kebayangkan. Yang gaib, yang belum kamu bisa bayangkan, yang belum tahu bagaimana prosesnya. Makanya kata Abah, banyak orang Islam sekarang hidupnya judi. Dengan sangkaan-sangkaan yang salah. Tadi semua ya. Mudah-mudahan sekali lagi ya. Kita doakan seluruh manusia bahagia. Dan seluruh makhluk di alam ini. Yang belum kembali punya cangkang, punya jasad. Mudah-mudahan mereka diberikan jasad yang lebih baik. Jangan dikira Bapak doang makhluk itu. Yang goib ini nunggu nih, ngantri nih. Hai keluar nih sebagian nih katanya, gua mau masuk nih. Itu begitu tadi semua ya. Dan mereka sedang ngantri kapan gua dapat kebagian jasad. Itu semua ya. Ya sehat semua, mudah-mudahan kita selalu yang terbaik dari Allah. Marilah kita jadi manusia yang spesial, yang penyayang, yang pemaaf. Ingat, segala keburukan akan berbalik kepada diri kita sendiri. Karmanya wanak tubuh ma qaddamu wa asarohum
Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Apapun yang kau sangkakan baik buruk akan terjadi pada dirimu sendiri tadi semua. Ya, maka daripada begitu marilah kita tanam. Tadi udah kita belajar adalah mencintai, memaafkan, menyayangi, berbagi setiap hari. Walaupun sedikit kita belajar berbagi, menyayangi, memaafkan tadi semua. Ya. Terima kasih, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim. Allahumma salli Muhammad